Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Bisnis Internasional. Untuk kali ini kita membahas tentang lingkungan bisnis internasional. Kemudian tentunya ketika kita belajar satu bab atau sesuatu topik tertentu, kita harus punya tujuan. Tujuannya apa sih kita belajar tentang lingkungan bisnis internasional? Yang pertama adalah jadi kita harus mampu nanti ya mengidentifikasi lingkungan budaya bisnis internasional. Dan yang kedua bisa menganalisis lingkungan politik dan hukum internasional. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi lingkungan teknologi bisnis internasional. Yang keempat, mengidentifikasi etika dan tanggung jawab bisnis internasional. Yang kelima, menjelaskan tentang organisasi internasional. Jadi kegiatan internasional ini tidak akan lepas dari lingkungan yang ada di sekelilingnya. Faktor lingkungan berpengaruh cukup besar pada aktivitas bisnis internasional. Ada beberapa lingkungan yang melingkari bisnis internasional, diantaranya lingkungan budaya, kemudian lingkungan politik dan hukum, serta lingkungan teknologi. Kemudian peran dari lingkungan tersebut di dalam bisnis adalah membentuk satu etika dan tanggung jawab sosial yang nantinya akan diterapkan oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalamnya. Hal ini akan menjadi perhatian organisasi-organisasi internasional yang berfokus pada bidangnya masing-masing. Kemudian lingkungan budaya itu apa? Lingkungan budaya ada beberapa teori ya. Lingkungan budaya itu merupakan satu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, kemudian adat istiadat, kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selain itu juga budaya itu sebagai pemrograman kolektif pikiran manusia yang membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Misalnya budaya Jawa dengan Sumatera, budaya Indonesia dengan budaya Cina, budaya Barat dengan budaya Timur, itu adalah budaya. Jadi yang membedakan satu kelompok manusia dengan manusia yang lain. Kemudian elemen-elemen yang membentuk budaya, yang pertama adalah struktur sosial. Struktur sosial menjadi salah satu elemen yang membentuk budaya, karena dalam struktur sosial tersebut terdiri dari individu yang membentuk keluarga dan anggota suatu kelompok. Nah, dalam kelompok-kelompok sosial ini, strata sosial akan dilihat dari berbagai sudut pandang, status pernikahan, status ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, elemen nilai dan perilaku. Nilai adalah kumpulan prinsip dan standar yang diterima oleh anggota dalam sebuah masyarakat. Sedangkan perilaku adalah mencakup tindakan, perasaan, pikiran yang dihasilkan dari nilai-nilai tersebut. Kemudian juga komponen berikutnya adalah bahasa. Jadi pelaku pebisnis internasional harus benar-benar menguasai bahasa counterpart, artinya bahasa-bahasa yang bisa dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang ditimbulkan oleh perbedaan bahasa. Kemudian komponen berikutnya dalam budaya itu adalah komunikasi. Komunikasi menjadi bagian dari budaya karena komunikasi ini di setiap masyarakat dapat berhubungan. Komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu verbal kemudian non verbal melalui perilaku. Kalau verbal melalui bahasa. Kemudian juga agama itu dalam kelompok tertentu adalah merupakan budaya yang memberikan batasan pada peran individu dalam masyarakat.
Contohnya misalnya kaum muslim penganut agama Islam yang makanannya ada yang halal dan haram misalnya seperti itu. Nah, dalam konteks bisnis internasional di mana kegiatan bisnis yang melibatkan antara negara dan bangsa yang memiliki budaya yang berbeda, maka setiap kegiatan bisnis internasional tersebut harus mampu memodifikasi perilaku di negara satu dengan negara yang lain. Jadi ada beberapa karakteristik budaya yang mengaruhi organisasi internasional. Yang pertama jarak dan kekuasaan, menghindari ketidakpastian, individualisme dan kolektivisme ya. Ya, itu yang mempengaruhi organisasi internasional. Kemudian lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik dan hukum ini sangat berkaitan erat dengan sistem politik yang diterapkan oleh satu negara tertentu yang menghasilkan kebijakan-kebijakan hukum tertentu ya. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang berlangsung lintas negara. Itu perlu diingat bahwa kegiatan bisnis ini tentunya bergantung pada lingkungan politik, hukum sebuah negara dalam hubungannya dengan negara yang lain. Lingkungan politik dan hukum sangat erat karena sistem politik yang diterapkan dalam satu negara tentunya menghasilkan kebijakan-kebijakan tertentu. Sebagai contoh misalnya, sebuah negara dengan lingkungan politik yang menerapkan demokrasi tentunya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang cenderung mendukung keterbukaan dalam aktivitas ekonominya. Dan kebijakan ekonominya akan cenderung terbuka. Kemudian dalam bisnis internasional, sebuah pemimpin perusahaan harus memiliki strategi yang bagus dalam menghadapi lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan yang mengalokasikan sumber dayanya, sedangkan lingkungan non-pasar atau politik mencakup institusi publik ya, yang merupakan agen pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Sehingga di situ nanti harus kita hati-hati juga karena sangat berpengaruh terjadinya formulasi kebijakan yang akan dilakukan dan akan mempengaruhi kegiatan bisnis kita. Tentunya jika suatu negara mempunyai prinsip demokrasi, tentunya feedback dari kebijakan-kebijakan kemudian juga birokrasi yang sudah dijalankan itu nanti akan menjadikan input bagi para politisi, individu, pebisnis dan LSM. Ya. Jadi fungsi proses politik yang pertama itu adalah artikulasi kepentingan. Artinya satu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, kepentingan menjadi wakil-wakil kelompok yang masuk dalam legislatif agar kepentingan, tuntutan, kebutuhan kelompok itu dapat terwakili oleh dalam kebijakan yang akan diterapkan. Kemudian agregasi kepemimpinan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok yang berbeda tersebut digabungkan menjadi alternatif ke kebijakan ya. Kemudian juga implementasi kebijakan pengadilan oleh hukum. Implementasi kebijakan tentunya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena itu merupakan produk dari beberapa komponen yang saya sebutkan tadi ya. Jadi seperti itu. Kita harus dalam bisnis internasional
itu harus mengetahui atau harus menyadari bahwa kebijakan-kebijakan politik pemerintah dalam satu tempat yang kemudian kolaborasikan dengan beberapa kepentingan masyarakat yang berbeda, itu tentunya harus menemui jalan tengahnya supaya ada terjadi interaksi sosial, interaksi budaya yang bisa melancarkan bisnis-bisnis dan terjadi perdagangan atau komunikasi bisnis antara kedua negara. Isu-isu hukum dalam bisnis internasional, misalnya peraturan perdagangan dan investasi, itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik. Kemudian perlindungan kepemilikan intelektual, ya, itu banyak sekali terjadi isu-isu yang hangat, ya. Kemudian peraturan arus keuangan, keperpajakan, tentunya banyak sekali model-model perpajakan, ya, yang dikeluarkan merupakan kebijakan secara unik dari satu negara satu dengan yang lain. Tentunya kebijakan tentang perpajakan itu juga berbeda-beda. Kemudian juga misalnya hubungan kontrak, perlakuan internasional, resolusi perselisihan, itu nanti juga harus ada yang menaungi. Kemudian juga lingkungan teknologi. Teknologi merupakan alat atau metode memproduksi satu barang atau jasa. Teknologi juga telah menjadikan proses bisnis itu lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam hal ini efektivitas berarti memberikan hasil yang diinginkan, efisiensi berarti memproduksi barang atau jasa menggunakan sumber daya yang paling sedikit, sehingga produktivitas merupakan rasio keluaran dan jumlah masukan. Lingkungan teknologi, khususnya teknologi informasi, menyebabkan pertumbuhan e-commerce, kemudian pembelian, penjualan barang melalui internet. Jadi itu harus diklopkan dulu dengan lawan dari bisnis kita. Kemajuan teknologi juga merupakan salah satu pertimbangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Kini teknologi sudah menjadi kebutuhan umum, sangat penting, ya, untuk mempengaruhi dunia bisnis yang amat tergantung dari skema kehidupan masyarakat. Dalam tingkat teknologi yang ada, harusnya kinerja karyawan itu dapat meningkat, baik dalam hal meningkatkan kualitas manajemen perusahaan, menghemat biaya produksi, meningkatkan inovasi dan pelayanan tentunya, serta memperluas jaringan, efisiensi waktu, maupun ketepatan dan keakurasian. Jadi harapannya dengan teknologi kerja karyawan akan lebih mudah. Dalam hal ini produktivitas karyawan pun harus meningkat. Namun karyawan-karyawan tersebut harus dituntut bisa mengetahui atau menguasai teknologi demi menjalankan perusahaan di perusahaannya. Tetapi kita harus juga menyamakan persepsi teknologi yang dipakai, katakanlah untuk teknologi informasi antara kedua negara atau antara rekan bisnis, itu harus punya persamaan persepsi terhadap teknologi yang digunakan. Jangan sampai teknologi yang kita gunakan mereka juga tidak gunakan. Teknologi yang kita gunakan itu nanti kurang familiar terhadap terhadap rekanan bisnis kita. Sehingga harapannya ketika teknologi IT katakanlah bisa digunakan untuk menjadikan satu efisiensi perusahaan, namun jika tidak kita manage dengan baik dan kita tidak mempunyai satu persepsi yang sama dengan lawan atau dengan rekanan kita, maka itu nanti akan menjadikan masalah bagi kegiatan bisnis kita. Itu ya. Kemudian dalam hal etika dan tanggung jawab sosial, ya, dalam tanggung jawab sosial, ya,
itu sangat penting ya. Tren baru dan masalah-masalah yang timbul setiap hari merupakan beban yang penting bagi organisasi, sehingga kebutuhan untuk perilaku etis dalam organisasi menjadi penting untuk menghindari tuntutan hukum. Jadi menghindari etika berbisnis antara dua negara dan tanggung jawabnya itu untuk menghindari mungkin terjadinya skandal penyimpangan satu perusahaan. Kemudian juga praktek yang menyesatkan yang mempengaruhi persepsi publik dari organisasi. Jadi dalam berbisnis ada beberapa tanggung jawab yang diemban oleh para pebisnis ya. Tanggung jawab terhadap customer atau konsumen, kemudian tanggung jawab terhadap investor, pegawai, kepada masyarakat luas dan lingkungannya. Tanggung jawab pertama adalah tanggung jawab kepada konsumen, karena perusahaan harus mampu memuaskan konsumen dengan memberikan produk-produk yang baik berupa barang atau jasa yang berkualitas. Kemudian tanggung jawab kedua kepada investor ya. Tanggung jawab ketiga kepada pegawai yang termanifestasi dalam penciptaan lapangan pekerjaan sesuai dengan kompetensi pegawainya. Kemudian juga perusahaan itu harus bertanggung jawab terhadap pegawainya ya. Kemudian yang utama lagi adalah tanggung jawab kepada masyarakat dalam berbisnis, artinya memakmurkan masyarakat sekitarnya sehingga menjadikan bisnis kita itu merupakan sarana untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar, sehingga tidak ada yang termarginalisasikan ketika kita mendirikan satu perusahaan dalam satu tempat, di mana tempat itu nanti di sekitarnya juga harus merasakan apa yang kita lakukan. Keuntungannya juga harus dibagi, dari sisi pekerjaannya juga kita berdayakan masyarakat sekitar itu semaksimal mungkin. Kemudian yang terakhir adalah organisasi internasional. Jadi organisasi internasional adalah organisasi yang tergabung dalam negara yang merupakan wadah ya untuk mencapai persetujuan ya, perjanjian supaya nanti bisa menjadikan bahwa suatu masalah itu bisa dipecahkan bersama-sama ya. Kalau kita tidak menggunakan organisasi secara internasional, itu nanti akan banyak sekali perbedaan persepsi yang mungkin tidak bisa dipecahkan dengan secara individu ya, atau secara dalam perusahaan, satu perusahaan. Itu ya. Jadi kesimpulannya adalah kegiatan bisnis internasional itu tidak akan lepas dari lingkungan yang ada di sekeliling kita. Faktor lingkungan berpengaruh cukup besar pada aktivitas bisnis internasional. Ada beberapa lingkungan yang melingkari bisnis internasional, diantaranya lingkungan budaya, lingkungan politik dan hukum, serta lingkungan teknologi. Kemudian pembahasan terakhir adalah peran lingkungan tersebut dalam bisnis internasional adalah membentuk satu etika dan tanggung jawab yang nantinya akan diterapkan oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalamnya, dan hal ini menjadi perhatian organisasi-organisasi internasional yang pada prinsipnya akan berfokus pada bidangnya masing-masing. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya, yang hubungannya dengan bisnis internasional atau lebih fokus pada lingkungan bisnis internasional. Kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.